Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesi Kotambunan di program acara Rema in Minute. Dan puji Tuhan, di edisi kali ini kembali firman Tuhan diberitakan jadi berkat untuk kita semua. Kita awali dengan doa. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu Kau pakai sebagai alat untuk menyatakan kebenaran-Mu, tapi juga bersama untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih untuk keberkatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup kita selalu diarahkan untuk hidup benar, untuk hidup taat kepada Tuhan. Walaupun ada tantangan, walaupun godaan dunia begitu besar, tapi kita wajib untuk hidup taat, untuk hidup setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena yang pertama, orang yang hidup benar, orang yang hidup setia kepada Tuhan, ada jaminan bahwa doanya dikabulkan Allah. Toh Alkitab tidak berkata bahwa doa pendeta besar kuasanya, doa penatua besar kuasanya, doa syamas besar kuasanya, ya. Tapi Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Sebab itu ketika jadi hamba pelayan Tuhan, ketika jadi hamba-hamba Tuhan, ketika jadi jemaat Tuhan, semua kita berlomba-lomba untuk jadi orang benar supaya doa kita berkuasa. Dan di bagian ini kita juga bisa melihat bagaimana Hizkia adalah seorang raja. Ia mengalami sakit dan telah divonis dengan perkataan yang langsung yang didengar Nabi kepada Hizkia dari Tuhan Allah bahwa engkau akan mati. Tapi apa yang dilakukan Hizkia? Ia berdoa, ia bernegosiasi kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah betapa semasa hidupnya Hizkia taat kepada Tuhan. Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Doanya adalah doa yang Tuhan kenankan karena ia tergolong orang benar. Dan akhirnya Hizkia bukan saja hanya disembuhkan, tetapi umurnya diberikan bonus 15 tahun ke depan. Wow, luar biasa. Sebab itu sekali lagi, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapak sampai lansia, berlomba-lomba kita hidup benar di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar itu menjadi tabungan yang terbaik. Sehingga ketika kita meminta pada Tuhan, kita bernegosiasi dengan Tuhan, Tuhan memberi jawaban yang terbaik karena kita taat dan setia kepada Tuhan. Tidak ada tawar-menawar, meski serangan iblis mengaum-ngaum hendak menggoda kita, tetaplah berakar dalam Tuhan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian berkat Tuhan dilimpahkannya bagi kita. Dari NDC tempat kami di sini mewartakan kebenaran firman Tuhan, juga menyapa para lansia di tengah pandemi ini tetap semangat. Terima kasih selalu mendoakan kami anak-anak cucu karena kami diberkati bersama dengan para lansia orang tua kekasih kami ini. Selamat hidup benar dan setia bahkan taat kepada Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.